Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Kantongnya sehat Bu? Bantuannya lancar? Lancar. Lancar ya. Jadi terima kasih ya Bu udah hadir dalam pertemuan kita kali ini. Kemarin kita udah bahas tentang modul perlindungan anak, yaitu mencegah kekerasan terhadap anak. Jadi ada yang ingat Bu tentang materi kita sebelumnya tentang mencegah kekerasan terhadap anak? Ayo, apa poin-poinnya? Ya, orang tua tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Terus contoh kekerasannya apa aja itu Bu? Kekerasan mental contohnya? Kalau mental, oh iya, membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Kalau kekerasan fisik, mencubit, memukul. Terus ada satu lagi kekerasan seksual. Itu kayak mana? Perkosa. Colek, ya kan Bu, nggak boleh ya kan? Terus kayak mana cara pencegahannya? Harus berhati-hati sama anak. Iya, harus mendekatkan diri. Kadang ada orang tua yang nggak peduli ya kan Bu, anaknya pulang sekolah. Jadi ibu-ibu nggak ada yang kayak gitu kan? Udah dipraktekkan kan Bu? Nggak boleh melakukan kekerasan di rumah sama anaknya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang modul kesejahteraan. Jadi ada dua kesejahteraan, disabilitas sama lanjut usia. Tapi kali ini kita akan bahas lanjut usia. Sebelumnya ada yang tahu nggak Bu apa lanjut usia? Lanjut usia biasa disebut apa? Iya, lansia boleh. Lansia Bu kepanjangannya lanjut usia. Jadi kalau lanjut usia itu siapa Bu kira-kira? Di rumahnya ada nggak lansia? Nggak ada? Nggak ada. Jadi lanjut usia itu umur berapa lah baru lanjut usia? 70. 70. Di sini ada yang lanjut usia belum? Belum. Ya. Masih muda-muda. Si ABG. Jadi, kita bakal lanjut usia nggak Bu nanti? Iya. Bakal ya. Ya mudah-mudahan sampai. Kalau Mudah-mudahan sampai. panjang umur ya kan Bu. Jadi kira-kira tentang lanjut usia ini Bu, apalah pendapat Ibu tentang lanjut usia? Lanjut usia tuh sebagai masa kemajuan atau kemunduran Bu? Banyak hal-hal positif nggak sama lanjut usia? Kira-kira di lingkungannya kayak mana lanjut usianya? Di rumah aja kah? Atau masih bekerja gitu lanjut usianya? Ada yang masih bekerja? Nggak mau diam di rumah. Kadang ada lanjut usia bekerja ya kan? Ya, itu namanya lanjut usia potensial. Dia masih bisa untuk bekerja. Jadi dalam undang-undang Bu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, itu lanjut usia di atas umur 60 tahun. Itu baru namanya lanjut usia. Kalau di bawah itu tidak lanjut usia. Tapi kalau PKH, lanjut usia kan dapat PKH. Itu umur 70 tahun ke atas. Itulah. Kemarin kan 60 tahun. Rupanya ini udah keluar peraturan baru 70 tahun ke atas. Makanya kemarin kayak Bu Ratna itu nggak keluarlah bantuan PKH-nya karena umurnya nggak sampai 70 tahun. Ya kan Bu? Terus Bu tentang lanjut usia, dia kan ada berbagai macam kondisinya. Ada kondisi fisiknya, kondisi spiritualnya. Itu kalau kondisi fisiknya kayak mana Bu kalau lanjut usia? Iya, lemah. Terus badannya kayak mana? Sedikit membungkuk. Terus mudah capek juga, ya kan Bu? Dia ada perubahan suhu tubuhnya. Terus gangguan ke gerakannya, gangguan panca inderanya. Itulah terjadi perubahan. Siap nggak Bu mengalami perubahan kayak gitu? Siap. Siap ya? Iya, jadi kayak ini ya, alamiah aja ya kan Bu, mengalir aja ya kan. Terus kalau spiritual kira-kira gimana? Lebih meningkat nggak ibadah lanjut usia Bu?
daerah. Menikah. Tergantung lanjut usia juga ya kan. Kalau emang dari gadisnya atau dari pas nikahnya dia rajin ibadah, lanjut usianya bakal rajin ibadah. Tapi ada juga yang tobat lah Bu, karena kan lanjut usia ini kan kayak mana lah kita bilangnya kan, sudah di akhir lah, makanya banyak di masa itu yang berbuat kebaikan. Terus ada namanya psikosial, itu kayak kira-kira kasih sayang dari keluarganya itu Bu sampai nggak kalau lanjut usia ini? Banyak nggak terjadi penelantaran? Banyak juga. Kira-kira di daerah Ibu ada lanjut usia yang ditelantarin? Nggak ada ya. Jadi nanti udah kayak gitu muncullah dia kayak sering marah-marah juga lanjut usia kan Bu. Terus nanti ada juga yang kayak depresi karena bingung di usia tua itu dia mau ngapain gitu. Kalau di rumah aja pun bosan ya kan. Emang kayak merajuk. Iya. Udah merajuk kalau ada nggak pulang-pulang. Oh iya ada. Siapa itu Bu? Ibu kan Oh ibu sendiri. Oh. mama itu dulu. Jadi teladan nggak pulang-pulang Tapi dari pagi nggak pulang-pulang sampai sore. sampai sore. Itulah karena pengen udara segar ya kan Bu. Kadang orang tua ini bosan juga dia. Kan merajuk nanti anak-anak. Anak-anak udah gumal dia. Iya. Bu, jadi kira-kira agar lansia ini hidupnya sehat, bahagia gitu. Kira-kira ngapain Bu lanjut usia ini? Kecukupan. Berarti kalau supaya dia sehat harus ikut senam lansia. Supaya bahagia diajak dia jalan. Refreshing. Iya, diajak refreshing ya kan Bu. Terus PK. Enak. Iya, dikasihlah makan makanan enak. Terus lanjut Yang usia bergizi. ini beda-beda masalahnya Bu, tergantung lanjut usianya. Ada yang lanjut usia di masa tuanya ya biasa aja. Tapi ada juga yang di masa tuanya pun nggak bersyukur gitu, depresi, berlebihan dia. suka marah-marah. Kadang pun banyak anak yang nelantarin orang tuanya kan Bu. Banyak nggak, penuh nggak panti jompo itu Bu, ya kan? Makanya kalau satu anak itu belum tentu bisa dia ngurusin orang tuanya. Tapi kalau orang tua 10 anak bisa nggak Bu ngurus ya? Bisa ya. Itulah dia. Jadi kadang ada nggak Bu tindakan-tindakan orang di sekitar rumahnya yang menelantarkan lanjut usia, tidak memberi makan lanjut usia, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi ini ada prinsip untuk melayani lanjut usia, itu tidak boleh mengucilkan Bu. Mengucilkan lanjut usia itu nggak boleh. Terus nggak boleh marah-marah juga. Terus sikap kasihan yang berlebihan. Ya Bu, jadi banyak terjadi kekerasan juga terhadap lanjut usia. Bisa kekerasan fisik, itu kadang anak-anak Bu ada juga yang mau mukul orang tuanya. Ya kan, nggak mau dia ngurus orang tuanya. Ya nggak, banyak nggak anak-anak yang kayak gitu? Banyak ya kan. Terus nanti gara-gara emosi dimarah-marahinya orang tuanya. Ya kan Bu. Itulah kadang terjadi kekerasan terhadap lanjut usia. Selain kekerasan, itu ada juga yang namanya penelantaran lanjut usia. Ditelantarkan dia Bu, contohnya apa? Nggak ngasih makan lanjut usia, itu penelantaran. Terus membiarkan lanjut usia itu sakit, nggak diperiksa ke dokter, itu juga penelantaran. Terus membiarkan lanjut usia kesepian, ditinggal aja deh sama anaknya di rumah Bu. Sepi lah dia, udah pasangannya nggak ada, ya kan? Ditinggal pula deh sama anaknya. Terus membiarkan lanjut usia itu pergi sendirian dia pergi kemana-mana. Terus membiarkan lanjut usia itu bekerja berat, karena kan di usia tuanya harusnya dia nggak boleh kerja berat kan Bu. Terus dia mengusir lanjut usia dari rumah, ditinggal sendiri di rumah dan tidak memperdulikan lanjut usia. Itu termasuk penelantaran lanjut usia. Jadi nanti dari pemerintah ada berbagai macam untuk lanjut usia. Yang pertama, memberi kemudahan bagi lanjut usia dalam menggunakan fasilitas umum, ya kan? Terus yang kedua, memberikan kemudahan agar pihak transportasi mendahulukan lanjut usia. Kadang kalau misalnya naik kereta api atau naik bus, itu yang diutamakan
mengutamakan lanjut usia. Terus memberi pelayanan khusus di puskesmas. Itulah kadang kan lanjut usia nanti Bu periksa kesehatan, dia ke puskesmas. Karena kan udah ada kartu Indonesia Sehatnya. Itulah dia. Terus bagaimana cara perawatan lanjut usia supaya nggak ditelantarkan? Berarti harus memberikan makanan, makanan yang sehat. Terus harus memperhatikan kesehatannya. Itulah dengan membawanya ke puskesmas. Terus mengingatkannya untuk beribadah. Mak, sholat mak, gitu nggak apa-apa kita ingatkan mama kita Bu. Kalau untuk hal-hal yang baik. Terus dia harus memberikan kesempatan untuk berolahraga. Terus menjadi pendengar yang baik untuk orang tua. Lantas ya Bu, jadi nanti dari pemerintah ada peranannya yang tadi kan memberikan sarana yang mudah untuk lanjut usia. Terus pelayanan kesehatan juga khusus untuk lanjut usia. Terus peran serta masyarakat juga harus tidak boleh mengucilkan lanjut usia. Terus kita harus peduli terhadap lanjut usia. Jadi supaya nggak bosan, kita senam lanjut usia ya Bu. Ini kan persiapan kita juga ya kan. Yuk kita senam lanjut usia. Ini tinggal ikutin aja. Oh, udah nenek-nenek. Takutnya biar apa? Enggak ada apa tangan-tangan gitu, tangan-tangan. Ada. Tangan-tangan nggak bisa lanjut usia. Tidak ada hidung. Sabar ya. Jangan ketemuan. Masih dulu. Gini-gini kalau deh. Silakan jadinya. Oke, udah tepuk tangan. Terus lama-lama. Tante murah dan tuh, sebenarnya kan anak dulu. Oke, itu pembahasan kita Bu tentang lanjut usia. Jadi kalau bisa lanjut usia itu jangan menjadi beban. Jangan menjadi beban keluarga. Jadi kalau bisa emang diuruslah. Kalau emang punya orang tua yang lanjut usia. Jadi di akhir pertemuan kita ini Bu, kira-kira ada yang ingat nggak tentang lanjut usia pembahasan kita hari ini? Jadi lanjut usia tadi umur berapa Bu? 70 tahun. Iya, jadi kalau dalam undang-undang umurnya 60 tahun. Tapi yang dapat bantuan PKH 70 tahun. Terus apa lagi Bu? Lanjut usia harus mendapat perhatian dari anak-anaknya, terus dari pemerintah. Dari pemerintah tuh Bu, inilah dia bantuan PKH untuk lanjut usia umur 70 tahun. Terus ada juga panti sosial. Itulah yang menampung lanjut usia. Jadi kalau panti jompo tuh Bu ada yang bayar, ada yang gratis juga. Jadi kalau yang gratis itulah yang untuk lansia yang tidak mampu, itulah dari pemerintah. Selanjutnya harus ada juga peran serta dari masyarakat.
Bagaimana Bu, masyarakatnya tidak boleh mengucilkan lanjut usia. Jadi kalau bisa harus tetap menghormati, anggaplah seperti orang tua kita, ya kan Bu? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Bu? Gak ada ya. Kalau nggak ada, sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.